Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin cemilan yang super duper enak banget. Caranya mudah, bahannya simpel, dan yang pasti jajanan atau makanan ini banyak banget disukai semua orang ya teman-teman. Mau tahu apa aja bahannya? Langsung aja ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Semoga resepnya bermanfaat. Nah, sebelum ke cara pembuatannya, di sini aku akan unboxing dulu ya teman-teman, wokpan multifungsi dari Cooker King. Wah, untuk barang yang pertama di sini kita mendapatkan sikat silikon yang super duper cantik banget dan bahannya juga sangat lembut. Kemudian di sini kita juga mendapatkan jepitan gorengan warnanya super duper cantik banget dan ini juga sangat kokoh. Dan kemudian kita juga akan mendapatkan satu pasang sumpit. Dan selanjutnya di sini kita juga akan mendapatkan tutup panci yang super duper cantik banget, sangat kokoh. Bahannya sangat tebal dan untuk tutup pancinya ini juga bisa dilepas ya teman-teman, jadi sangat mempermudah kita untuk membersihkan. Kemudian untuk langkah yang berikutnya di sini kita juga akan mendapatkan satu sutil kayu dan juga alat pengukus. Oke, untuk yang berikutnya ini dia wokpan dari Cooker King yang super duper cantik banget, anti lengket, super tebal, berdiameter 20 cm. Dan wokpan ini juga memiliki badan panci yang sangat tinggi, warnanya unik dan juga kekinian. Dan kegunaan dari wokpannya sendiri ini bisa buat mengukus, menggoreng dan lain-lain ya. Jadi buat teman-teman yang ingin samaan atau ingin membeli produk dari Cooker King, langsung aja hubungi nomor yang udah aku cantumkan di description box ya. Oke, sekarang langsung aja kita ke resepnya. Pertama kita tuang 500 ml air, kemudian kita masukkan 6 siung bawang putih, ini udah aku haluskan. Lalu masukkan juga 1 sendok teh garam, 1 bungkus penyedap rasa. Di sini aku pakai Royco, kalau teman-teman mau pakai Masako itu juga boleh. Lalu tambahkan juga merica bubuk secukupnya dan juga bawang merah goreng, ini aku pakai kurang lebih 8 siung. Kemudian 3 batang daun bawang, ini udah aku potong kecil-kecil. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu sampai rata. Dan jika dirasa udah tercampur rata, sekarang kita masukkan 300 gram tepung terigu. Kemudian kita aduk-aduk atau kita masak sampai si adonannya ini menggumpal. Dan jangan lupa kita gunakan api kecil saja supaya nanti adonannya itu tidak mudah gosong. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, ini udah cukup. Sekarang langsung aja kita matikan dulu untuk api kompornya, lalu kita angkat dan kita sisihkan. Dan kalian juga bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini dia wokpan dari Cooker King yang anti lengket, super cantik dan sangat mudah dibersihkan. Lanjut, setelah adonan biangnya kita masukkan ke dalam wadah, sekarang kita masukkan sekitar 300 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur rata atau kita aduk-aduk sampai si adonannya ini benar-benar bisa dibentuk. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup, ini juga sudah bisa dibentuk ya. Sekarang kita sisihkan dulu. Dan untuk langkah yang selanjutnya kita siapkan wadah, jangan lupa kita taburi dengan tepung tapioka supaya nanti si adonannya itu tidak lengket satu sama lain. Kalau udah, sekarang kita ambil adonan secukupnya, setelah itu kita beri isian potongan sosis, kemudian kita bulatkan. Oh ya teman-teman, untuk besar kecilnya adonan sesuaikan dengan selera saja ya. Ini dia, setelah aku bulatkan semuanya, hasilnya itu benar-benar jadi banyak banget. Sekarang adonan pun siap direbus. Langkah berikutnya di sini aku udah siapkan air secukupnya saja dan ini juga udah mendidih. Di sini juga akan aku tambahkan dengan sedikit minyak goreng. Aku tambahkan dengan sedikit minyak goreng agar nanti adonannya itu tidak lengket ya. Lanjut, sekarang kita masukkan semua adonan cilok ke dalam panci yang udah kita isi dengan air mendidih. Dan setelah kita masukkan semua adonan cilok, sekarang kita aduk-aduk sebentar aja. Kalau udah kita biarkan sampai si adonannya ini mengapung atau sampai matang. Nah, setelah beberapa menit kita masak atau kita rebus, ini juga udah mengapung ya teman-teman. Sekarang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan.
Dan kalau udah kita tiriskan semuanya, di sini aku udah siapkan kukusan. Sekarang langsung aja kita masukkan semua adonan yang udah kita rebus tadi. Dan kalau udah kita masukkan semuanya, sekarang kita rapikan lalu kita tutup dan kita kukus kurang lebih 15 menit. Nah, setelah kurang lebih 15 menit, sekarang kita buka tutup kukusannya dan pastikan si ciloknya ini udah mateng atau belum. Dan jika dirasa ciloknya ini udah mateng, udah empuk, sekarang langsung aja kita matikan dulu untuk api kompornya, lalu kita angkat dan kita sisihkan. Kemudian untuk langkah yang berikutnya, di sini aku udah siapkan untuk bumbu kuahnya ya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga cabai merah besar. Selanjutnya kita siapkan gelas blender, lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, lalu kita tambahkan air dan kita blender sampai halus. Misal udah halus, sekarang kita sisihkan dulu. Untuk yang berikutnya kita haluskan juga cabai rawit dan juga cabai merah besar. Oke ya teman-teman, setelah kita haluskan semuanya, sekarang kita siapkan wajan, lalu kita masukkan sekitar 2 sendok makan bumbu bawang. Masukkan juga bumbu cabai yang udah kita blender tadi, kita masukkan secukupnya saja atau kita masukkan sesuai selera. Kalau udah, sekarang kita aduk-aduk atau kita tumis sampai si kadar airnya ini menyusut ya. Nah, misalkan ini nanti kadar airnya udah menyusut, langsung aja kita masukkan minyak goreng secukupnya, lalu kita aduk-aduk kembali atau kita tumis kembali sampai matang. Jika ini nanti bumbunya udah matang, langsung aja kita tambahkan air secukupnya. Dan maaf ya teman-teman, saat menambahkan air ini tadi tidak kerekor. Kemudian tambahkan juga garam, penyedap rasa, merica bubuk, gula pasir dan juga bon cabe. Tambahkan juga sedikit micin. Kalau udah kita masukkan semua bumbu, sekarang kita aduk-aduk atau kita masak sampai mendidih. Dan setelah beberapa menit kita masak, ini udah mendidih. Sekarang langsung aja kita incip rasa atau koreksi rasa. Jika menurut kalian rasanya ini kurang pas, kalian bisa menambahkan garam, gula pasir, penyedap rasa dan juga merica bubuk. Dan misalkan rasanya ini udah pas dan enak banget, sekarang langsung aja kita angkat dan kita sajikan. Nah, di sini aku udah siapkan cilok. Ini udah aku masukkan ke dalam wadah atau ke dalam mangkuk. Sekarang kita tuang dengan kuahnya secukupnya saja. Dan ini hasilnya cilok kuah pedes. Super duper enak banget, kuahnya sangat menggugah selera ya. Dan cara membuatnya sangat simpel, praktis dan mudah, anti ribet. Ini sangat cocok banget dibuat nyemil sendiri di rumah atau dijadikan ide jualan. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk like, share, komen dan subscribe. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga resepnya bermanfaat.